luar biasa, puji Tuhan. Ya adik-adik, tidak terasa hari ini sudah hari Minggu lagi dan kita jumpa lagi di dalam ibadah Komisi Anak GKI Batu. Wah, adik-adik sukacita sekali. Ya, baik adik-adik, hari ini kita akan beribadah. Jangan lupa adik-adik mempersiapkan dulu Alkitabnya dan siapkan tempat duduk yang manis, tempat duduk yang jauh dari kebisingan. Dan jangan lupa adik-adik juga harus duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik dan tidak boleh ngomong sendiri. Kalau kakak-kakak menyuruh adik-adik memuji Tuhan, pujikan Tuhan yang semangat. Kalau kakak-kakak menyuruh adik-adik berdiri, bersama-sama ikut berdiri. Kalau Kak Elis nanti, adik-adik buka Alkitabnya, jangan lupa dibuka Alkitabnya dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, yuk bersama-sama berdiri dan kita akan pujikan dengan Dia panggil nama saya. Yuk, sama-sama kita berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk melaksanakan ibadah. Tuhan Yesus, tolong kami semua, anak-anak-Mu yang hadir, kiranya Tuhan yang akan menguasai hati kami semua, memberikan ketenangan buat kami, sehingga kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, kita akan melanjutkan puji-pujian kita dan kita akan pujikan satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Masih tetap posisi berdiri. Yuk, kita pujikan. Yes.
bawa jiwa buat Tuhan pergi ke sekolah minggu. 2 anak Tuhan bawa jiwa buat Tuhan pergi sekolah minggu. Ketika adik-adik membawa jiwa-jiwa baru, membawa teman-teman yang baru untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu di GKI Batu secara online, adik-adik berarti sudah membawa teman-teman adik-adik bisa mengenal Tuhan lebih banyak lagi. Adik-adik sudah siap untuk mengajak teman-teman adik-adik untuk beribadah? Bersama dengan mama dan papa juga untuk bersama-sama beribadah? Puji Tuhan. Ya, adik-adik, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, beribadah yuk. Wah, asik sekali ya temanya. Beribadah yuk, kita bersama-sama untuk mengajak untuk beribadah kepada Tuhan, untuk terus memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, silakan duduk dulu. Dan kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita akan memujikan Tuhan. Yesus sayang padaku. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Apakah masih tetap bersuka cita? Ya, kakak yakin semuanya pasti masih tetap bersuka cita dan bersemangat. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari semua adik-adik duduk dengan tenang, semua lipat tangan, tunduk kepala, lalu kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami anak-anak-Mu di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama menaikkan pujian kami, syukur kami kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang, kami rindu untuk boleh bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus tolong kami semua, Tuhan kuasai hati kami, pikiran kami, agar hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu
dan terlebih Tuhan Yesus, kami rindu untuk boleh diberkati oleh firman Tuhan yang akan kami renungkan di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semua ambil Alkitabnya adik-adik masing-masing. Lalu mari kita membuka yang akan menjadi bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, terambil dari kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, sekali lagi firman Tuhan untuk kita pagi hari ini terambil dari kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan, kita akan mendengarkannya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Ya, adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema cerita untuk kita di pagi hari ini adalah beribadah yuk. Wah, temanya sangat menarik ya di pagi hari ini, mengajak kita semua untuk ayo ibadah yuk. Nah, adik-adik, sebelum kakak menyampaikan cerita, kakak mau nanya dulu. Siapa di sini yang pernah ke pasar? Kakak pernah, setiap hari, hampir setiap hari kakak ke pasar untuk belanja. Nah, biasanya kalau kita ke pasar, kita lihat di pasar apa yang dilakukan oleh orang-orang di pasar? Ada yang tahu? Ya, benar. Di pasar biasanya terjadi apa? Jual beli. Ada yang menjual dan ada yang membeli. Nah, kalau kita ke pasar, biasanya bagaimana situasi di pasar? Ya betul, pasar itu ramai, banyak orang, bahkan kadang ribut karena kegiatan di pasar itu banyak orang. Nah, cerita hari ini juga kita akan mendengarkan nih tentang kisah ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di kota Yerusalem. Nah, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di Yerusalem, lalu mereka pergi ke bait Allah. Nah, kalau zaman dulu namanya bait Allah, kalau sekarang itu gereja. Nah, Tuhan Yesus ke bait Allah. Begitu Tuhan Yesus sampai ke bait Allah, apa yang adik-adik tadi lihat di dalam bacaan ini, Tuhan Yesus marah. Lalu Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang ada di bait suci itu. Loh, kok orang-orang ada di bait Allah kok diusir? Kenapa diusir? Mau tahu kenapa? Nah, mari kita melihat kenapa Tuhan Yesus menjadi marah dan kenapa Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang ada di bait suci itu. Mari kita melihat. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus marah? Mengapa Tuhan Yesus mengusir mereka? Kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Di dalam ayat yang ke-15, di bagian yang ke-B dikatakan, sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Rupanya di bait Allah itu dijadikan tempat jual beli.
Nah, dari seperti pembukaan kakak katakan, kalau orang jual beli di mana tempatnya? Ya betul, di pasar. Nah, tetapi kejadian yang terjadi pada waktu itu adalah orang-orang melakukan jual beli bukan di pasar, tetapi mereka melakukan jual beli di bait Allah, tempat untuk orang beribadah. Di situ dipakai untuk berjual beli. Ya sudah tentu Tuhan Yesus marah. Dan Tuhan Yesus mengusir mereka karena tempat itu bukan pasar. Tempat untuk berjual beli itu ada di pasar, ada di mall, ada di toko-toko, ada di warung-warung. Ini gereja, ini bait Allah, tempat untuk beribadah. Sehingga Tuhan Yesus marah. Dikatakan di sana mereka jual beli ternak, lalu di sana juga ada kegiatan penukaran uang. Nah, adik-adik, pada waktu itu setiap tahun ketika akan memasuki perayaan Paskah, orang-orang akan pergi ke kota Yerusalem, ke bait suci itu untuk merayakan Paskah. Nah, bait suci itu adik-adik yang ada di Yerusalem itu adalah bait suci yang paling terbesar di zaman itu. Nah, jadi bayangkan ketika waktu merayakan Paskah, semua orang datang dari berbagai daerah, dari berbagai kota, bahkan dari berbagai penjuru negeri. Orang-orang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, kalau untuk orang-orang yang datang dari jauh, ketika mereka datang ke bait suci, biasanya peraturannya mereka akan mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, kalau sekarang kita kan ngasih uang. Nah, untuk memberikan persembahan itu waktu kalau zaman dulu mereka masih mempersembahkan binatang-binatang. Nah, daripada mereka jauh-jauh nih dari luar negeri, dari luar kota, mereka bawa binatang, ya udah di bait Allah itu disediakanlah. Ya udah, siapa yang mau beli binatang jadi nggak usah jauh-jauh bawa dari kotanya sendiri-sendiri. Di sini udah ada disediakan. Tetapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Di bait Allah itu dijual binatang-binatang itu harganya sangat mahal sekali. Misalnya ya, kalau biasanya harganya taruhlah misalnya 500.000, harga yang seharusnya jual. Tetapi ketika sudah sampai di bait Allah, harganya bisa 5 juta. Wow, sangat mahal sekali ya. Mereka mengambil keuntungannya sangat banyak. Lalu kalau orang-orang yang datang dari luar kota, yang dari luar negeri, dari luar penjuru negeri yang lain, biasanya kalau mereka datang itu mereka membawa mata uang asing. Nah, kalau di bait Allah itu tidak berlaku uang mata asing. Jadi mereka harus menukarkan uangnya dengan uang yang berlaku untuk mereka bisa membayar pajak atau memberikan persembahan. Nah, ketika mereka menukarkan uang dengan uang yang berlaku, mereka dikenakan biaya. Biayanya nggak sedikit lagi, biayanya banyak. Nah, jadi bait Allah sudah berubah fungsinya, bukan lagi sebagai tempat untuk beribadah, tetapi dijadikan tempat pasar. Orang berjual beli, berdagang, menukar uang, tetapi dengan mengambil keuntungan yang sangat besar sekali. Itu namanya apa? Itu namanya memeras. Dan tidak boleh dilakukan. Sehingga Tuhan Yesus begitu marah. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-17, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Tuhan katakan, kenapa rumah Allah, kenapa bait suci dijadikan sarang penyamun, dijadikan sarang kejahatan, sehingga Tuhan begitu marah. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan Yesus marah? Yang kedua, karena bait suci itu sudah berubah fungsinya menjadi pasar, menjadi tempat orang berjual beli, bukan tempat untuk orang beribadah. Maka yang kedua, kenapa Tuhan Yesus marah? Ya karena akhirnya menghalangi orang-orang untuk beribadah. Orang-orang yang tadinya datang dari berbagai tempat untuk beribadah. Nah, di bait suci itu adik-adik ada pelataran. Nah, kalau kita zaman sekarang di depan ya, kalau gereja ini biasanya di depan itu ada biasanya dijadikan parkiran.
Nah, kalau di zaman dulu tempat itu bukan dijadikan untuk parkir ya, kalau belum ada mobil, jadi tidak dijadikan parkiran. Tetapi pada waktu itu pelataran itu dipakai oleh orang-orang bukan Yahudi untuk mereka beribadah. Disitulah tempatnya mereka beribadah. Nah, tempat yang seharusnya dipakai untuk orang-orang beribadah di situ malah dipakai untuk berjualan. Ya, jadi orang ketika datang mau beribadah kan nggak bisa. Nah, di mana mau beribadah? Tempatnya sudah dipakai untuk berjualan. Itulah yang membuat Tuhan Yesus menjadi sangat marah dan mengusir mereka. Tuhan Yesus katakan bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi segala bangsa dari berbagai penjuru dunia akan datang untuk beribadah. Tapi kenapa kalian menghalanginya dengan kalian berjualan di tempat ini? Itulah yang membuat Tuhan Yesus marah. Kedua hal inilah yang membuat Tuhan Yesus marah dan mengusir mereka. Nah, adik-adik, dari pembacaan dan juga dari cerita yang kakak sampaikan, kita juga mau belajar adik-adik dari tema cerita kita beribadah yuk. Mungkin yang menjadi kendala, yang menjadi halangan atau yang menjadi rintangan untuk kita beribadah mungkin tidak seperti pada waktu itu ya. Di dalam cerita ini orang-orang berjualan di bait Allah sehingga mereka tidak bisa beribadah. Bukan seperti itu mungkin di zaman sekarang. Mungkin adik-adik secara khusus yang saat ini sedang beribadah secara online, mungkin bisa jadi yang menjadi penghalang itu apa? Mungkin adik-adik berkata, aduh kak, kuotaku cuma sedikit, aku nggak bisa ikut ibadah. Nggak ada kuotaku kak, habis kuotaku, aku nggak bisa ibadah. Atau mungkin ada yang berkata, kak, HP-nya dibawa mama tuh sama papa, aku nggak bisa ibadah. Atau mungkin ada yang malas, malas aku ikut ibadah. Loh kenapa malas? Ngapain aku ikut ibadah, kan nggak dinilai, kan nggak dapat nilai. Kalau di sekolah aku harus ikut meet, aku harus ikut kalau ada meet ada suruh ikut. Karena nanti kalau aku nggak ikut nggak dapat nilai, aku nggak naik kelas. Nah kalau ibadah kan nggak ada nilainya, jadi nggak apa-apa aku nggak ikut. Kak malas, lagian nggak menarik. Gitu terus nyanyi, males kak, bosan kak. Nah mungkin hal-hal seperti itulah yang menjadi penghalang bagi kita untuk kita beribadah. Atau mungkin ketika di rumah kita bersaudaranya ada 4, ada yang 3, ada yang 2. Ya, mungkin ketika lagi beribadah dia menjadi penghalang, menjadi pengganggu. Ketika adiknya lagi ibadah digangguin adiknya. Atau ketika kakaknya lagi ibadah, adiknya yang gangguin, akhirnya nggak bisa konsentrasi. Kakaknya beribadah jadi terganggu nih, karena diajak main lah, ribut, jadi nggak bisa konsentrasi. Atau mungkin bisa juga penghalangnya. Nah, ketika biasa kita ibadah jam berapa? Jam 8.30. Nah, mungkin pas di jam 8.30 itu, ada film yang bagus. Mending aku nonton film aja lebih enak daripada aku ibadah. Nah adik-adik, seringkali hal-hal seperti itu pun bisa menjadi kendala, bisa menjadi penghambat bagi kita maupun adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi melalui cerita di pagi hari ini adik-adik, kita mau belajar apapun itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, mama saya bawa HP-nya. Nanti kita nungguin papa mamanya pulang. Walaupun kita tidak beribadah tepat di jam 8.30, mungkin kita bisa beribadah lewat daripada jam itu, gak apa-apa. Yang penting adik-adik tetap memberikan hati untuk mau beribadah. Walaupun jamnya tidak sama, tidak apa-apa. Tetapi adik-adik masih memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Atau jangan berkata, karena nggak dinilai, kakak-kakak nggak lihat, jadi nggak usah saya ikut ibadah. Walaupun kakak-kakak tidak melihat, tetapi Tuhan melihat kita semua adik-adik. Jadi biarlah hal-hal itu adik-adik tidak menghalangi atau tidak mengganggu, tidak menjadi hambatan bagi kita untuk kita mau beribadah. Tetapi kita mau apa? Tetap semangat. Kita mau tetap bersuka cita, bahkan kita mau tetap tekun beribadah. Bahkan ketika kita beribadah, kita mau beribadah dengan sikap yang benar, dengan sikap yang baik, dengan sikap menghormati Tuhan,
sekalipun adik-adik masih beribadah secara online di rumah masing-masing, tetapi ketika beribadah, adik-adik mau datang kepada Tuhan dengan sikap yang menghormati Tuhan, dengan sikap yang baik, adik-adik beribadah kepada Tuhan. Nah, karena itu yuk adik-adik, mari kita beribadah. Jangan menjadikan semua hal itu menjadi penghalang bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Amin. Iya, adik-adik, ayat hafalan untuk kita terambil dari Markus pasal 11 ayat yang ke-17 di bagian mulai dari kata rumahku ya. Markus 11 ayat 17. Ayat hafalannya berbunyi demikian. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, itulah ayat hafalan untuk kita di minggu ini. Dan untuk aktivitasnya nanti kakak akan kirimkan ya ke grup komisi anak-anak. Lalu adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk print gambarnya. Untuk adik-adik yang kelas balita dan kelas kecil akan menarik gambar. Ada gambar gereja, lalu di samping-sampingnya akan ada gambar. Lalu adik-adik kan menarik garis. Mana nih sikap atau kegiatan yang kita lakukan ketika ada di gereja. Nanti adik-adik bisa print, lalu ditarik garisnya, dan kemudian adik-adik bisa mengumpulkan ke link Google Form. Nah, kalau untuk kakak-kakak yang kelas besar dan kelas pra-remaja, kalian bisa menuliskan apa yang bisa, berkat yang bisa kalian dapatkan, yang bisa kalian pelajari melalui kebenaran firman Tuhan yang adik-adik kelas besar dan pra-remaja dengarkan di hari ini. Itu bisa dituliskan, berkat yang didapatkan bisa dituliskan dan dikirimkan juga ke link Google Form yang telah dibagikan oleh kakak-kakak PJA. Oke, demikianlah adik-adik cerita kita di hari ini dan aktivitas kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh bersama-sama kami baca dan kami dengarkan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini Tuhan mungkin ada hal-hal yang menjadi hambatan, yang menjadi kendala, yang mengganggu kami, sehingga kami tidak dengan segenap hati kami datang untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga membuat kami kehilangan semangat dan kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami tidak menjadikan semua penghalang itu menjadi satu alasan bagi kami untuk kami tidak beribadah. Tetapi biarlah kami semakin diberikan kerinduan, semangat dan ketekunan untuk kami mau selalu beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan memberikan yang terbaik hanya demi kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap adik di sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan berkati mereka, biarlah kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan karuniakan bagi mereka. Bahkan Tuhan berkati supaya anak-anak sekolah minggu GKI Batu terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan terus diberikan kerinduan di hati mereka untuk senantiasa beribadah dan mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang disampaikan oleh Kak Elis. Nah, kira-kira apa ya tadi yang sudah disampaikan? Ada yang tahu? Ya, benar. Tadi beribadah yuk. Nah, itu apapun alasannya, walaupun adik-adik ibadah secara online, harus tetap setia dan taat kepada Tuhan, untuk tetap setia beribadah. Dan jangan lupa ajak mama, papa, dan juga teman-teman yang lain untuk bersama-sama beribadah. Nah, sekarang saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan
persembahan. Sudah disiapkan untuk persembahannya? Baik, kalau sudah, nanti jangan lupa adik-adik memberikan persembahan dimasukkan di dalam amplop dan dijadikan satu dengan persembahan mama dan papa yang ada di rumah, dan nanti dibawa ke gereja pada saat beribadah di gereja. Baik adik-adik, yuk kita bersama-sama pujikan. Beri syukur, beri syukur, beri syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, di mana kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, kiranya melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, kami semakin hari semakin taat untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati persembahan kami, kiranya melalui persembahan kami, nama Tuhan saja akan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Komisi Anak GKI Batu, kiranya Tuhan juga memberkati setiap program-program untuk Komisi Anak ini, juga untuk setiap ibadah yang boleh dilakukan setiap hari Minggu, kiranya Tuhan juga akan menolong kami, kakak-kakak PJA, supaya Tuhan semakin hari semakin berikan hikmat, kebijaksanaan dan kemampuan yang berasal dari Tuhan. Itu juga untuk adik-adik, anak-anak sekolah minggu, untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus, sehingga hidupnya untuk anak-anak semakin hidupnya diberkati Tuhan, dan kiranya melalui anak-anak GKI sekolah minggu, orang lain juga dapat melihat bahwa Kristus sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan anak-anak kami semua, dan melalui semuanya ini nama Tuhan saja akan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk GKI Batu, untuk Pendeta Dwi, Majid Jemaat dan semua pelayan-pelayan-Mu di GKI Batu, kiranya Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati mereka semua. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, sudah tidak terasa ibadah kita sudah hampir selesai. Dan untuk menutupnya, yuk bersama-sama kita berdiri kembali dan kita akan pujikan I love you Jesus, supaya semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. I love you Jesus dengan sikap berdiri. Yuk sama-sama kita akan pujikan. Jesus,
mau ingatkan, jangan lupa aktivitasnya ya. Jangan lupa aktivitas yang disampaikan oleh Kak Elis pada pagi hari ini untuk dikirim ke Google Form yang sudah di-share di grup Komisi Anak GKI Batu. Jangan lupa ya. Dan Kak Widi juga pesan, tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan sakit adik-adik. Kita tetap terus bersemangat di dalam Tuhan. Baik, sudah selesai untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan Kak Widi ucapkan selamat hari Minggu.